Masih di pertemuan ke-12, pada segmen kali ini kita akan membicarakan tentang penata yang pertama, yaitu penata latar atau penata dekorasi. Latar dalam konteks pertunjukan adalah lingkungan fisik, non-konkret, sebagai ruang berlangsungnya adegan di atas panggung. Hal ini agak berbeda dengan latar pada drama dalam dimensi sastra ya. Latar dalam dimensi sastra tentu saja masih dalam tataran imajinatif atau dalam pikiran pembaca saja. Tetapi kalau dalam pertunjukan harus terwujud di atas panggung. Walaupun dari latar-latar yang diwujudkan di atas panggung itu nanti pada akhirnya juga akan menimbulkan imajinasi berikutnya. Penata latar atau dekorasi seringkali diistilahkan dengan penata artistik. Sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi memang agak kurang tepat ya, karena pada akhirnya para penata, baik itu penata dekorasi, cahaya, suara, busana, rias, dan lain sebagainya itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghadirkan ekspresi artistik dalam pertunjukan yang sesuai dengan visi pertunjukan itu sendiri. Penata latar juga punya padanan istilah, misalnya pendesain ruang adegan atau scenic designer, terus kemudian pendesain setting atau set designer, atau penata dekorasi dan properti. Berikutnya ada beberapa macam klasifikasi dekorasi ya. Kalau dilihat dari beberapa hal, misalnya dari segi mekaniknya ada droppiece yang mempertahankan warna asli dan juga terlukis. Ya tentu saja dilukis atau diberikan warna artifisial. Terus kemudian ditinjau dari segi konstruksinya ada flat, ya ini yang ada bingkainya, drops ini tidak berbingkai, dan plastic piece yang mempertahankan dimensi aslinya tetapi dengan bahan plastik. Ditinjau dari struktur settingnya, dekorasi dibagi menjadi drop dan box set. Yang menjadi ciri utama drop itu adalah para pemain tidak akan menggunakan pintu ya, jadi dia tetap menggunakan wing ya. Misalnya ada setting sebuah rumah, maka set itu kemudian tidak memagari keseluruhan panggung. Berbeda dengan box set, ya biasanya enter dan exitnya aktor itu melalui pintu yang disediakan dalam set tersebut. Ditinjau dari lokasi perwujudannya ada interior dan eksterior. Dan yang terakhir ditinjau dari watak desainnya, ada naturalistis dan konvensional. Natural ya berusaha menghadirkan dekorasi senatural mungkin, sedangkan konvensional adalah dekorasi-dekorasi pada seni-seni tradisi, misalnya tonil, penggunaan tonil, terus kelir pada wayang kulit, dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi dekorasi dalam sebuah pertunjukan teater itu ada 4 ya. Yang pertama, menjelaskan suasana cerita. Terus yang kedua, menjelaskan periode sejarah waktu tertentu dari cerita yang tersaji. Dan tentu saja menjelaskan tempat atau lokasi. Dan yang terakhir adalah menjelaskan atau meneguhkan status pada peran-peran tertentu. Ya ini sangat berhubungan dengan apa yang sudah kita bahas di materi sebelumnya tentang aspek-aspek keaktoran, tentang aspek-aspek tokoh ya, ada fisiologis, sosiologis, dan set ini biasanya memang terikat pada aspek sosiologisnya. Demikian, sampai bertemu di segmen berikutnya. Dah.